Our team. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, perkenalkan saya Nuaidi Nafisa Nuri. Saya Fadila Kori Ainani. Saya Telsa Fututuna. Dan saya Afrika Marsalufa. Di sini kami akan menemani Anda dalam video edukasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Agrosains. Saat ini kami sedang berada di Agroteknopark Universitas Jember. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai kultur jaringan. Halo sobat, di sini saya sudah berada di ruang laboratorium kultur jaringan Agroteknopark Universitas Jember. Nah, di sini saya sudah ada narasumber dari ruang laboratorium kultur jaringan sendiri. Mungkin mbaknya bisa berkenalan terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Firdana Nurita Alfian, biasa dipanggil Firda. Nah, saya di sini mewakili dari Agroteknopark Universitas Jember untuk menjelaskan sedikit mengenai kultur jaringan di laboratorium kami. Oke, di sini kita akan lebih mengenal jauh terkait kultur jaringan. Nah, kultur jaringan sendiri itu apa sih, Mbak? Oke, sebelumnya nih ya, kultur jaringan itu sendiri adalah suatu proses yang menumbuhkan tanaman dari jaringan tertentu dari tanaman. Nah, biasanya di kultur jaringan itu kita memakai eksplan atau bahan tanam berupa bagian tubuh dari tanaman. Setiap bagian tanaman itu bisa ditumbuhkan menjadi satu tanaman utuh yang baru. Jadi di kultur jaringan itu kita bisa memakai bagian tubuh tanaman seperti daun, batang, akar, atau bagian bonggol juga kita bisa gunakan untuk ditumbuhkan menjadi tanaman yang baru. Nah, tadi kan sudah banyak dijelaskan nih Mbak ya terkait kultur jaringan itu sendiri. Mungkin apa saja sih Mbak yang dibutuhkan dalam kultur jaringan itu? Kita bisa main-main ke dalam nih. Oke, ayo kita main-main ke dalam. Ayo teman-teman. Oke, di sini ada apa ini Mbak untuk alat bahan dari kultur jaringan sendiri? Oke, jadi sebelumnya kita perkenalkan dulu ini alat yang sangat dibutuhkan dalam proses kultur jaringan, yaitu laminar airflow cabinet. Nah, jadi dalam kultur jaringan itu kita menanamnya secara aseptis atau secara steril. Jadi kita membutuhkan alat ini untuk menanam secara steril agar kontaminan seperti jamur dan bakteri itu tidak menyebabkan kegagalan dalam proses kultur jaringan. Nah, dari laminar airflow tadi pertama tahapannya ada ini adalah biji tanaman anggrek yang baru saja ditebar. Jadi tahapannya kita menebarkan, kalau misalnya di anggrek itu menggunakan bahan tanam berupa biji. Jadi kita menyilangkan sendiri tanaman anggrek indukan yang kita punya. Kemudian dari hasil silangan itu membentuk buah anggrek. Nah, buah anggrek itu yang kita gunakan sebagai bahan tanam. Jadi kita bawa masuk ke laminar airflow tadi, kemudian kita buka dalamnya. Nah, bijinya ini kemudian kita tanam seperti ini. Nah, biji yang sudah tumbuh kurang lebih ini sekitar 1 bulan akan tampak seperti ini. Ini adalah biji dari tanaman anggrek yang sudah tumbuh sekitar 1 bulan, 1-2 bulan seperti ini. Nah, kemudian dengan media yang komposisinya sesuai dengan yang mereka butuhkan, setelah kurang lebih 10 bulan sampai 1 tahun, tanaman anggrek akan sudah cukup besar seperti ini dan siap untuk diaklimatisasi. Diaklimatisasi itu merupakan proses pengeluaran anggrek ya dari dalam botol, dari dalam ruang kultur ke keluar. Jadi untuk langsung terkena paparan sinar matahari dan media. Oke sobat, tadi sudah banyak dijelaskan terkait kultur jaringan dan proses, tahapan ataupun media. Sekarang mari kita lihat bagaimana anggrek tumbuh di lingkungan
luar dari laboratorium kultur jaringan sendiri. Hai sobat, sekarang kita sudah berada di Greenhouse Anggrek bersama dengan Mbak Firda. Kira-kira di sini ada apa saja ya Mbak? Oke, lanjut ya. Tadi kita sudah bercerita tentang proses kultur jaringan anggrek di laboratorium. Nah, setelah lepas dari laboratorium, tanamannya kan harus dibudidayakan di luar ya. Nah, jadi di sini adalah hasil dari tanaman yang sudah diaklimatisasi. Nah, jadi di sini dilihat kalau misalnya tanaman anggreknya yang masih kecil-kecil seperti ini, kita bisa menggunakan teknik kompot ini untuk mempermudah mereka tumbuh ya. Jadi meningkatkan kualitas tumbuhnya. Nah, kalau misalnya tanamannya yang sudah cukup besar seperti ini, kita bisa menggunakan metode single pot. Jadi dia lebih bisa bertahan hidup. Kalau misalnya yang tanamannya ukurannya besar seperti ini, kita masih bisa pakai single pot. Kalau misalnya yang ukurannya kecil-kecil, waktu diaklimatisasi, kita lebih mending pakai yang kompor seperti itu. Kira-kira seperti apa ya Mbak tanaman yang dihasilkan dari kultur jaringan sendiri? Nah, tadi sudah kita lihat yang hasil aklimatisasinya di sebelah sana. Ini ada contoh tanaman anggrek dari jenis Cattleya yang sudah besar, nah seperti ini. Sedangkan untuk keunggulan tanaman hasil dari kultur jaringan sendiri itu apa ya? Nah, dengan menggunakan kultur jaringan sendiri, karena kita prosesnya secara aseptis atau secara steril, jadi tanaman yang keluar dari kultur jaringan setelah diaklimatisasi itu harapannya adalah tanaman yang lebih sehat. Ya, tidak ada virus atau tidak bukan tanaman yang sakit lah seperti itu. Jadi tanamannya memang lebih sehat, tanaman yang keluar dari kultur jaringan. Bagaimana sobat tentang penjelasan tentang kultur jaringan ini? Sudah menambah wawasan kita semua kan? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Firda atas penjelasan yang sangat spektakuler. Nah, sampai di sini perjumpaan kita kali ini mengenai adanya teknik kultur jaringan yang kita bisa menghasilkan bibit kualitas untuk masyarakat Indonesia. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut atau kalian ingin melihat langsung proses kultur jaringan, kalian dapat datang dan mengunjungi langsung Agroteknopark Universitas Jember. Cukup sekian perjalanan kami. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.